Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Pagi ini aku sengaja ngarahin kameranya ke jendela, jadi biar kita bisa sama-sama nyantai sambil ngeliat ijo-ijo. So, what I love the most tentang kosan aku adalah dia itu di balik rumah ownernya, jadi kita tuh menempati backyardnya. Jadi sangat secluded, sangat jauh dari suara jalan. Dan ownernya ini dulu sebenarnya ini adalah kebun anggrek si bapak pemilik kos, almarhum ya. Sebelum dia meninggal, dia ini bener-bener nih kebun semua, dan dia suka banget sama tanaman. Lalu dia bikin rumah-rumah kecil di sini dan kamar-kamar kecil di bagian dalam lagi gitu. Jadi ya, kalau yang sudah pernah kesini sih bisa dibilang ini mereka juga setuju ini tempat nyaman banget dan nggak mahal untuk ukuran Jakarta. Mungkin karena ini ada di pinggiran Jakarta Selatan kali ya, jadinya harganya tuh nggak seperti yang di kawasan Jakarta perkantoran pusat gitu. Jauh, harganya jauh di bawah itu. Dengan luas yang gede banget sih menurut aku. Jadi ditempatin sama 2 orang pun ini nyaman banget. Well anyway, kok jadi ngomongin kosan. Nah, kalau kamu lihat itu adalah bapak yang ngurusin kosan. Jadi dia itu tiap pagi akan siram tanaman. Dia juga tiap hari akan masuk, beberes, nyapu, ngepel. Baik hati lah pokoknya dia tuh, dan sangat jujur. Jadi aku gak pernah ngerasa was-was gitu kalau dia masuk untuk menyapu dan membersihkan kosan. Oke, ini masih bulan November teman-teman. Kalau teman-teman yang follow aku di Instagram pasti tahu, selama bulan November ini aku ngadain reading berbayar semampunya untuk teman-teman. Nah, itu tetangga. Untuk teman-teman yang membutuhkan bertukar pikiran atau butuh konfirmasi atas suatu isu gitu, dan pengen reading aja juga boleh, dan berbayarnya itu semampu kalian aja. Jadi seharga yang menurut kalian layak dan mampu kalian bayarkan. Durasinya sih sesuai isunya aja ya. Kadang aku bisa isunya berat tapi jawabannya simple, dan itu nggak akan aku panjang-panjangin juga. Kadang teman-teman ada yang pertanyaannya mungkin nggak terlalu berat tapi butuh penjelasan yang panjang, itu juga bisa. Jadi ya mungkin antara setengah jam sampai 1 jam ya. Dan aku prefer untuk telepon, karena kalau lagi gimana ya, kalau kita lagi reading itu kadang-kadang jawaban yang masuk ke otak kita tuh banyak banget dan cepet. Jadi aku takut kalau misalnya aku harus elaborate itu lewat ngetik, itu nggak keburu gitu. Jadi kita kayak ngedownload informasi dari semesta, dan itu banyak dan cepet gitu, dan aku kurang bisa mengimbangi itu dengan tulisan. Aku lebih suka sebenarnya ngomong, dan aku ngerasa salah satu gift aku adalah lewat suara, bukan nyanyi ya. Kalau gue bisa nyanyi, gue udah nyanyi kali. Bukan nyanyi, tapi bagaimana menyampaikan sesuatu ke lawan bicara itu, aku ngerasa dari segi suara, dari segi intonasi, aku punya energi yang tepat guna untuk itu. Oke. Jadi feel free untuk DM aku di Dames Oracle, atau boleh komen di YouTube kalau sekiranya kamu mau ikutan reading ini. Nanti kita bisa WhatsAppan untuk informasi lebih lanjut dan sejanjiannya gitu ya. Aku hari ini by the way ingin bikin video tentang keraguan mengenai ketika kita melepaskan toxic relationship itu, apakah akan dapat pasangan lagi atau enggak gitu. Jadi beberapa hari lalu tuh
ada teman cerita bahwa temannya sedang mengalami masalah pernikahan yang sangat pelik dan suaminya itu selingkuh, udah selingkuh, abusive, tapi si ceweknya ini tidak mau melepaskan karena dia takut kalau dia lepasin dia nggak dapet pasangan lagi gitu. Padahal si cewek ini cantik. Aku lihat fotonya, dia cantik, terus karirnya bagus banget dan dia kerja di perusahaan yang juga internasional. Dan kita semua media sosial gitu deh, kita semua tahulah, kita pakai platform itu untuk banyak hal. Jadi aku sampai wow, segitunya ya, sampai dia nggak bisa punya kepercayaan diri bahwa dia layak mendapatkan yang lebih baik. Terus juga ada lagi beberapa hari yang lalu juga ada orang tanya ke aku, dia juga bukan memergoki, dia mengetahui bahwa pasangannya juga bersama perempuan lain dan dia bingung harus ngapain. Dan aku orangnya kan praktis aja ya, aku bilang ya tinggalin aja gitu. Apalagi hubungan mereka berdua ini, maksudnya si orang yang nanya sama aku ini tidak terlalu kuat gitu loh. Jadi aku bilang tinggalin aja. Nah itu ada bapak kos lagi siram-siram. Tapi dia si orang ini juga nanya, kalau aku tinggalin dia kira-kira aku akan dapat cinta lagi nggak ya dari orang lain gitu. Jadi ini emang aku temuin banyak banget di cewek. Terus aku coba ingat-ingat apakah aku pernah mengalami hal itu juga gitu. Ya mungkin kayaknya aku pernah, mungkin ya di umur-umur 20-an gitu. Tapi aku lupa, kalau aku tuh tipenya kalau udah kalau udah memergoki pasanganku selingkuh, aku memergoki mantanku dan teman dekatku waktu itu pacaran. Wah aku mah udah ilfil banget itu, udah ngamuk kedua-duanya. Jadi aku udah nggak yang nggak memaksa mereka untuk putus lalu memaksa yang cowok untuk balik. Buat gue elah gitu kan, malesin banget sih gitu. Tapi mungkin orang lain insecure-nya besar untuk mendapatkan cinta. Kalau aku waktu zaman aku muda, aku sering memang sih bertanya-tanya gitu, bahkan juga nanya sama teman, gue bakal nikah nggak ya, apakah gue punya jodoh gitu kan. Tapi tidak sampai mempertahankan orang yang nggak mau lagi sama aku gitu. Kalau menurutku juga Tuhan itu baik sama kita semua. Kalau seseorang sampai nggak berjodoh sama kita, pasti semesta akan melakukan segala cara untuk memisahkan. Dan itu adalah bentuk penyelamatan. Jadi aku ingat ada satu cowok yang aku pengen banget sama dia. Terus dia dibikin hilang aja gitu dari hidup aku. Dia ghostingin aku dan nggak bisa ditemuin di mana-mana. Aku cari-cari gitu ya, nggak bisa ketemu. Nah, menurut beberapa orang pada saat itu adalah bentuk penyelamatan. Tapi kan aku waktu itu kan masih cinta banget ya, masih bucin banget sama-sama. Aku juga merasa bahwa cuman dia yang ngertiin aku gitu. Tapi kemudian di satu titik ada seorang sahabat bilang, Dame, menurutku kamu berhenti aja deh nyari dia gitu kan. Maksudnya jangan berusaha terus-terusan mencari dia, karena aku punya feeling kalau kamu terus-terusan begini akan bahaya. Terus disitulah aku mikir, iya ya, Tuhan itu memisahkan kita dari hal yang memang gak sesuai sama kita gitu. Pun dia pasti juga dipisahkan dari aku karena aku tidak sesuai untuk dia. Dan tidak sesuai itu sebenarnya bukan masalah kecocokan dia cinta sama kita atau enggak, teman-teman. Bukan masalah kita cukup cantik atau enggak buat dia. Tuhan itu kan bisa ngelihat bigger picture. Dengan karakter dia, dengan latar belakang keluarganya dia, apakah aku akan fit in the picture gitu? Apakah aku akan bisa diterima atau nggak usah diterima deh? Apakah aku akan happy dengan lifestyle seperti itu, dengan budaya keluarga seperti itu?
Tapi kan namanya cinta kayaknya semua possible ya, semuanya mungkin. Jadi bisalah gue bisa jalanin. Tapi ternyata enggak gitu. Kalau sekarang nih pas udah nikah, akhirnya aku ngerti kita tuh nggak bisa memaksakan, dibisa-bisain tuh nggak bisa. Relationship yang dibisa-bisain, diusahain, aduh itu berat banget teman-teman. Kalau dari pacaran aja, belum menikah aja kita sudah berusaha ngebisa-bisain, itu nanti pas menikah, wow, it's gonna be hell, percaya. Yang effortless aja akan ada percikan-percikan pertengkaran dan konflik karena kita semua bawa luka masing-masing. Apalagi yang udah sulit kemudian berusaha dicocok-cocokin. Itu aku ngebayanginnya aja jangan deh gitu. Maksudnya hidup aja secara general aja udah challenging ya. Ngapain harus ditambahin lagi dengan masalah yang sebenarnya gak perlu ada gitu kan. Nah, Tuhan itu udah pasti akan memisahkan orang-orang yang tidak seharusnya bersama. Dan kalau kita maksain untuk nyatu, ya udah bisa aja karena ada free will kan. Tapi it against the universe, itu rasanya akan berat dan seperti melawan arus sungai yang deras gitu. Karena kita melawan kehidupan, kita melawan kehendak mekanisme kehidupan ini gitu. Jadi saranku sih kalau emang kamu diselingkuhin atau kamu diputusin, kamu ditinggalin gitu, ya udah lepasin aja. Karena apa sih? Karena sesungguhnya setiap orang itu punya jodoh, teman-teman. Kamu gak usah takut soal itu. Yang jadi masalah adalah kamu mau jodoh yang seperti apa, mau pasangannya seperti apa. Kamu gak percaya setiap orang punya jodoh. Lihatlah orang yang paling jahat pun di dunia ini ada pasangannya. Adolf Hitler ada istrinya. Fir'aun punya istri. Atau kamu bisa lihat orang-orang yang menurut kamu kayaknya kok bisa sih ada yang mau sama dia, itu pun ada yang mau kan sama dia. Jadi kalau misalnya kamu lihat ada orang yang tidak berpasangan, menurut aku ya, menurut sepengalaman hidupku ini, aku juga punya orang-orang yang tidak berpasangan sampai tua. Salah satunya adalah tanteku. Dia bukannya gak punya jodoh teman-teman, dia bolak-balik sudah dideketin sama laki-laki juga, tapi karena dia punya trauma, kemudian dia takut, banyak mikir segala macam, akhirnya gak jadi. Akhirnya tanteku sekarang umurnya udah 77 dan sendirian gitu kan, dan memang dia bilang sepi gitu kan, tapi ya mau gimana, aku tuh kalau dengerin dia curhat, aku cuman bilang ya udah sih, nikmatin aja, kan masih ada teman-teman lainnya di komunitasnya, di gereja gitu kan. Jadi nggak usah disesali itu kalau misalnya cowok-cowok yang dulu ditolak-tolakin. Tapi ya aku bilang, tapi kalau nanti ketemu lagi, ya udah gitu kan, coba aja buka hati tante, aku bilang. Terus nanti dia bilang, udah umur segini loh. Ya udah sih, kalau emang merasa butuh temen, why not gitu kan. Nah sama, jadi menurut aku orang yang end up akan sendirian, orang yang memilih, itu adalah orang yang memilih sadar akan sendirian, kayak misalnya biarawan gitu ya, biksu, orang-orang yang sengaja memilih selibat untuk purpose yang lain, atau orang yang memang menutup hati aja gitu, karena takut tersakiti. Sisanya akan ada pasangannya, karena mekanisme alam semesta ini selalu menciptakan pasangan, terutama spesies kayak manusia, kayak hewan yang memang harus bereproduksi. Jadi memang pasti akan ada pasangannya. Nah, terus jadinya itu sebenarnya sudah bisa kamu coret deh tuh mindset bahwa gak akan ada yang sayang atau gak akan ada yang cinta sama gue lagi. Itu gak mungkin. Itu cuman ketakutan aja. Coba lihat kenyataannya. Semua orang ada pasangannya. Nah, yang kedua, mau pasangan yang seperti apa? Itu tergantung dengan kesadaran kita. Aku lihat juga gitu dari pengalaman.
aku sendiri dan orang-orang di sekitar aku, ternyata kita itu dipasangkan dengan orang-orang yang memang satu frekuensi sama kita. Jadi kalau frekuensi kita, frekuensi ini artinya kesadaran ya. Kesadaran itu lebih kepada cara kita berpikir, kemudian memandang sesuatu gitu kan. Atau dari segi energi juga powernya juga sama apa enggak gitu. Tapi kebanyakan yang aku lihat dari cara berpikirnya sama, mereka akan match gitu. Nah, kayak misalnya kalau misalnya kamu pengen cowok atau cewek gitu ya, kamu cowok pengen cewek yang bagaimana, itu kamu tulis aja. Kayak aku sering berulang-ulang kali bilang di video juga, aku itu bertemu suamiku dan sifat-sifatnya itu ada seperti yang aku tulis di diary aku. Aku mau cowok yang kayak gini gitu. Nah, tulis yang jelas. Jadinya kita juga bisa lihat di tulisan itu, oh gue pengen cowok yang lembut nih. Nah, kalau kita udah nulis pengen cowok yang lembut atau cewek yang lembut, kita lihat ke diri sendiri, kita ngaca. Kita orang yang lembut bukan? Jadi juga jangan ngadi-ngadi gitu. Karena semesta itu benar-benar ngasih kita orang yang akan mirroring sifat-sifat kita. Luka-luka batin kita pun juga akan mirip-mirip. Jadi sebelum tulis hal yang bagus-bagus gitu ya, misalnya kita tulis pengen pasangan yang lembut, pengen pasangan yang jujur, yang transparan, yang setia, yang respectful, yang tahu apa yang dia mau terhadap hidupnya, itu kita refer dulu ke diri kita nih, kita punya nggak nih sifat ini semuanya? Kita tahu nggak apa yang kita mau? Kalau kita sendiri masih bingung ngejalanin hidup, ya udah, jangan marah ketika belum ada pasangan yang seperti itu masuk ke dalam hidup kita. Jadi paling saran aku untuk orang-orang yang sekarang ditinggalin atau sedang dalam hubungan yang toksik dan gak mau dilepasin, lepasin aja, tapi kemudian work on yourself, perbaiki diri. Bukannya kamu tidak baik ya, tapi yang aku bilang tadi, bagaimana supaya yang datang adalah orang yang lebih baik. Berarti kita harus lebih baik lagi. Nah, kalau kamu bingung, kenapa sih kok gue selalu nyangkut sama cowok yang abusive? Kenapa sih gue selalu nyangkut sama cowok yang suka selingkuh? Kamu bisa tanya ke diri kamu sendiri, kenapa kamu izinkan hal itu terjadi gitu? Atau bisa jadi pengalaman cinta pertama kamu. Ini biasanya cewek ya. Kalau cewek katanya kan melihat contoh cinta itu adalah dari bapaknya. Bisa jadi di umur 0 sampai 7 tahun. Kamu melihat perilaku ayahmu terhadap ibumu atau terhadap kamu adalah perilaku yang keras. Atau kalau mau ngapa-ngapain tuh komunikasinya marah-marah. Nah, itu akan menjadi template atau bentuk cinta yang kamu kenal dari awal. Itu adalah template-nya. Itu adalah patokannya. Jadi kamu akan cenderung lebih menyukai cowok-cowok yang kayak bapak kamu, yang keras. Gitu. It happens to me loh, teman-teman. Mantan-mantan aku itu punya sifat itu di bapak aku. Sampai akhirnya ketemu Asril. Asril juga punya sifat yang mirip banget sama papaku, tapi versi yang halus. Jadi manusia kan gitu ya, selalu ada sisi lembut dan sisi kerasnya. Di umur-umur awal 20-an, pokoknya awal-awal suka sama cowok itu, aku akan nyangkut sama cowok yang keras. Karena mungkin pengalaman melihat papaku itu, bagaimana dia ngedisplay kasih sayang itu bentuknya lewat disiplin, jadi keras. Maka itulah yang mendominasi perjalanan cinta aku adalah dengan cowok-cowok yang keras. Sampai akhirnya aku berubah kesadarannya. Nah itu, penting untuk kita untuk berevolusi atau mengubah kesadaran supaya yang datang ke kita juga bukan yang begitu-begitu aja. Jadinya aku punya jeritan hati. Gue gak suka lagi nih sama cowok-cowok kayak gini. Gue gak suka sama cowok yang kalau misalnya marah tuh pundung, terus
bisa teriak-teriakin gue di tengah mall gitu, bisa nunjuk-nunjuk ke gue di tengah mall sampai semua orang ngeliat ke gue. Itu gue nggak mau kayak gitu ya. Kalau itu namanya disrespectful banget gitu kan. Nah, karena kejadian-kejadian yang nggak ngenakin ini kan akhirnya timbul keinginan kontrasnya kan. Ketika kita dihina, kita dibully, kita dianiaya, pasti ada keinginan yang sebaliknya. Aku ingin hal yang lebih baik datang ke hidup aku. Maka sejak saat itu mulai banyak tuh di list aku ingin cowok yang lembut kalau ngomong, aku ingin cowok yang respectful gitu kan, yang tidak mempermalukan aku di depan umum, yang melindungi aku dengan cara yang lembut gitu. Karena si mantan-mantan ini memang protektif, karena papaku juga protektif, tapi caranya keras, dan ternyata aku gak suka gitu teman-teman. Jadi lepasin yang toksik ini, kemudian tulis mau pasangan yang seperti apa, kemudian lihat sifat-sifat itu, lalu buatlah itu di diri kita dulu. Mau pasangan yang jujur, jadilah orang yang jujur dulu gitu. Mau pasangan yang komunikatif, latihlah komunikasi kita gitu kan, supaya orang nggak bertanya-tanya nih, misalnya janjian terus dibatalin tapi nggak ngomong. Nah, sebenarnya ini adalah logika yang sangat simpel. Kita mau orang seperti apa ke kita, nah kita begitu dulu ke orang. Kita mau orang terbuka sama kita, ya kita terbuka dulu sama orang, karena itu timbal baliknya memang harus dari kitanya dulu. Terus kita pengen pasangan yang mandiri, ya kita harus jadi orang yang mandiri. Gak mungkin orang yang mandiri mau dengan orang yang tidak mandiri. Karena orang yang mandiri biasanya kan sangat menghargai kebebasan. Dia pengen bebas gitu hidupnya, tidak digantungin dan diberatin sama orang lain. Dan makanya dia gak akan milih pasangan yang akan memberatkan dia gitu. Jadi benar-benar it's okay to let go yang toxic. Akan datang yang lain-lainnya lagi, tapi make sure yang datang ini adalah orang yang lebih baik. Dan caranya itu tadi aku bilang, perbaiki dulu kitanya. Jadi jangan langsung jump into another relationship, itu nanti yang ada kamu belum belajar salahnya di mana nih sama yang dulu, terus diulangin lagi gitu. Karena semesta tuh gitu, kalau kita nggak belajar, dia akan kasih pelajaran lebih berat lagi. Supaya kita kayak dapat wake up call gitu, kayak alarm ya. Alarm tuh kan bisa makin lama makin kencang suaranya, kayak woi sadar dong gitu kan. Sampai bergetar ini. Gitu teman-teman. Jangan takut being alone. Yang penting percayalah, kalau kita sudah nyaman sama diri kita sudah pede dan merasa bahwa kayaknya aku cukup nih dengan diriku, artinya kita udah nggak perlu ya mengemis cinta, merasa bahwa loneliness ini bisa dihapus oleh kehadiran orang lain. Kalau kita sudah merasa bahwa dengan diriku sendiri aja sebenarnya banyak nih yang bisa diberesin, dan ketika itu beres, hidup itu nyaman sekali. Nah, pada saat rasanya seperti itu, biasanya akan datang yang selaras, yang juga sama-sama sudah beres, memberesi hidupnya, memberesi sifat-sifatnya. Dan ketika ketemu tuh enak banget, karena tidak ada yang saling geragas menyedot cinta dari satu sama lain. Yang ada kita saling sharing, tidak nyedot ya. Kalau nyedot itu udah capek banget dari relationship kayak gitu. So intinya ya ini penutup nih ceritanya. Stay optimistic teman-teman, jangan pesimis. Tetaplah punya pengharapan baik tentang pasangan, dan sambil menanti perbaiki diri, karena yaitu tadi, yang datang will always match your frequency. Yang datang akan selalu sama dengan kesadaran kita pada saat itu. Gitu. Itu aja. Semoga harinya menyenangkan, dan jangan lupa ya, kalau mau ikutan reading, hubungin aku aja. Because this is my birthday month, and actually today is my birthday. Doain aku yang baik-baik ya teman-teman. Thank you for watching. Bye.